Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi UNES 2019. Saya di sini akan menjelaskan bab 11 yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Oke, yang pertama itu kita memahami dulu tujuan pembelajaran agar kita lebih paham lagi materi yang dijelaskan. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving merespon terhadap hal yang berjalan baik dan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau bermanfaat. Pembuatan keputusan tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan adalah tindakan pemilihan dan seringkali untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Selanjutnya ada fase pemecahan masalah. Terdapat 4 aktivitas yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, aktivitas pemilihan, aktivitas pengkajian. Yang pertama ada aktivitas intelijen, itu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua ada aktivitas perencanaan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Oke, next. Adapun manajemen keamanan informasi yaitu kerangka pikiran pemecahan masalah. Terdapat 2 yaitu model sistem umum perusahaan dan juga model 8 elemen lingkungan. Selanjutnya ada cara pandang sistem yaitu sistem view, memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya ada pengembangan konsep yaitu elemen proses pemecahan masalah. Itu terdapat elemen-elemen yaitu terdiri dari standar informasi dan juga terdapat masalah. Lalu ada pemecahan masalah untuk mendapatkan sebuah solusi. Selanjutnya ada pemilihan solusi yang terbaik, itu evaluasi atas pemilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensinya pada tujuan organisasi. Yang kedua ada proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang selanjutnya ada negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya ada permasalahan versus gejala. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Adapun struktur permasalahan yaitu masalah terstruktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami. Yang kedua ada masalah tidak terstruktur yaitu masalah yang tidak memiliki elemen. Yang ketiga ada masalah semi terstruktur yaitu masalah yang terdiri dari beberapa elemen yang dipahami dan beberapa tidak. Selanjutnya ada jenis keputusan yaitu keputusan terprogram bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal tersebut prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak dianggap baru ketika terjadi, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Lanjut saja. Selanjutnya ada pemodelan matematika yaitu model abstraksi dari sesuatu mewakili suatu objek atau aktivitas entiti. Jenis-jenis model meliputi model fisik yaitu penggambaran 3 dimensi entitasnya digunakan mencakup model skala untuk pusat pembelanjaan dan prototipe mobil baru. Yang kedua ada model naratif yaitu menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Yang ketiga ada model grafis yaitu menggambarkan entitasnya dengan abstraksi, garis, simbol, dan bentuk. Yang selanjutnya ada model matematis yaitu digunakan manajer untuk menghitung EOHI. Selanjutnya ada penggunaan model yaitu memberikan pengertian model lebih sederhana dibandingkan entitasnya. Selanjutnya memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model terdapat mengomunikasi informasi secara akurat dan tepat, yaitu selanjutnya ada memprediksi masa depan, yaitu dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya ada kelas model matematis yaitu model matematis atau dinamis. Model ini tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu. Selanjutnya ada model probabilitas atau deterministik.
Probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu yang akan terjadi tidak melibatkan probabilitas, disebut model deterministik. Selanjutnya ada model optimasi atau suboptimasi. Model optimasi ini adalah memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Baik, selanjutnya ada simulasi, yaitu terdapat dua, yaitu skenario dan juga variabel keputusan. Skenario sendiri itu menggambarkan kondisi yang memengaruhi simulasi. Elemen data yang menentukan skenario disebut elemen data skenario. Selanjutnya ada variabel keputusan, nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Selanjutnya ada contoh pemodelan, yaitu harga produk, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk. Selanjutnya ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran. Yang selanjutnya ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada input model, di mana layar input model untuk memasukkan data skenario kuartal sebelumnya itu bisa dilihat seperti gambar tersebut. Lalu ada layar input model untuk memasukkan data skenario kuartal selanjutnya. Selanjutnya ada output model. Baik, langsung saja. Ada kelebihan pemodelan, yaitu terdapat 4, yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, kemampuan prediksi masa depan. Yang keempat, model tidak semahal upaya uji coba. Selanjutnya ada kekurangan pemodelan, yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Selanjutnya ada kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya ada pemodelan matematik menggunakan lembar kerja elektronik, yaitu kapabilitas pemodelan statis, baris dan kolom lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan model statis. Selanjutnya ada kapabilitas pemodelan dinamis, yaitu lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Selanjutnya memainkan permainan if, di mana pemecahan masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Selanjutnya ada kecerdasan pembuatan, yaitu AL adalah aktivitas penyedia mesin sebagai komputer, seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AL itu sistem pakar, program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik, jaringan saraf tiruan meniru fisiologis manusia. Selanjutnya ada algoritma generik, menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecahan masalah agar menghasilkan solusi lebih baik. Lalu selanjutnya ada agen cerdas, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Selanjutnya ada daya tarik sistem pakar, di mana sistem pakar ini adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik merupakan aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Konfigurasi sistem pakar tersebut meliputi antarmuka pengguna, basis dan pengetahuan, mesin inferensi, mesin pengembangan. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, yaitu sistem berbasis kelompok yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama. Bagaimana GTSS membantu pemecahan masalah komunikasi yang dapat dicapai dengan adanya diskusi kelompok yang terfokus pada masalah yang dapat dicapai dengan GTSS. Selanjutnya ada letak lingkungan GTSS, yaitu ruang keputusan, komunikasi paralel, jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, konferensi yang dimensi